Perkenalkan, nama saya Artauli Linglingwe Sitohang, NPM 1901010104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permainan bola kecil, yaitu bola kasti. Bola kasti adalah permainan yang berasal dari negara Eropa yang udah lama sejak dulu. Permainan ini ada ketika Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa. Permainan ini juga termasuk dalam permainan bola kecil yang dimainkan secara beregu, yaitu regu pemukul dan regu penjaga. Ada beberapa peraturan dalam permainan bulu tangkis. Nah, yang pertama itu permainan bulu tangkis harus dimainkan oleh dua tim yang masing-masing setiap timnya terdiri dari 6 pemain yang di lapangan dan 6 orang pemain cadangan, yaitu totalnya menjadi 12 pemain. Nah, yang kedua, salah satu tim harus menjadi tim pemukul dan tim lainnya menjadi tim pelempar bola. Seorang pelempar akan melempar bola ke arah pemukul dan harus dipukul jauh. Nah, yang ketiga, kemudian pemukul harus berlari ke pos yang pertama. Dan berikutnya sebelumnya fielder mengambil serta melempar bola ke arahnya. Jika seorang pemukul berhasil mencapai pos kedua dan ketiga dalam satu kali pukulan, maka tim tersebut mendapatkan setengah poin pembulatan. Dan yang keempat, dalam permainan bola kasti, pemukul tidak mengenai bola lebih dari 3 kali. Apa yang harus dilakukan oleh pemukul tersebut? Yang harus dilakukan pihak menjadi penjaga adalah membakar ruang bebas. Peraturan dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, kemudian memukul tersebut harus berlari ke pos yang pertama, dan berikutnya sebelum fielder mengambil serta melempar bola ke arahnya. Jika pemukul berhasil mencari pos kedua dan ketiga dalam satu kali pukulan, maka tim pemukul tersebut akan mendapatkan poin setengah pembulatan. Nah, yang tadi di sini saya sudah menjelaskan peraturan yang sebelumnya sudah saya jelaskan juga ini. Dan yang berikutnya, permainan bola kasti, pemukul tidak mengenai bola lebih dari 3 kali. Pemukul tersebut akan dilakukan, yang harus dilakukan pihak penjaga adalah membakar ruang atau mematikan pemukul ketika hendak hinggap di pos. Nah, berikutnya, nilai yang diperoleh jika pukulan yang benar dan ia kembali ke ruang bebas dengan selamat diselingi pukulan bola oleh teman pemain seregu adalah 1. Nilai yang diperoleh pemain yang pukulannya gagal adalah 0, karena dia tidak berhasil dalam memukul bola tersebut. Peraturan dalam pertandingan bola kasti. Yang pertama yaitu saat pertandingan dimainkan oleh 2 regu, di tiap regu berjumlah 15 orang, 3 sebagai cadangan atau pengganti dan 12 sebagai pemain inti. Berikutnya, waktu dalam pertandingan dilakukan dalam 2 babak. Tiap babak berisikan waktu 20-30 menit. Di antaranya tiap babak diberikan istirahat 10 menit. Nah, yang berikutnya, pertandingan kasti dipimpin oleh seorang wasit, dibantu 3 orang penjaga garis dan 1 orang pencatat waktu atau scoresheet. Yang berikutnya, bila pemain pemula, wasit memanggil kedua kapten dari masing-masing tim untuk melakukan toss atau siapa yang mulai permainan terlebih dahulu, baik sebagai pemukul maupun penjaga. Nah, ini adalah peraturan bola kasti. Nah, yang berikutnya, pada saat memanggil pemain pemukul untuk memukul, wasit meniup peluit 3 kali pendek, dan saat pukulan salah, wasit melakukan kode tiupan peluit sebanyak 2 kali pendek. Dan yang terakhir,
Pada saat memanggil permainan, pemukul untuk memukul wasit meniup peluit 3 kali pendek, dan saat pukulan salah wasit melakukan kode tiupan peluit sebanyak 2 kali pendek. Nah, yang berikutnya, bila terjadi pemain terkena lemparan bola sebelum tiang pertolongan atau tiang bebas dan ruang bebas, wasit meniup peluit 1 kali panjang tanda pergantian bebas, dan bila bola hilang, wasit meniup peluit 3 kali pendek. Dan yang berikutnya, setiap permainan berhak memukul 1 kali kecuali pemain terakhir berhak memukul sampai 3 kali. Sesudah memukul, alat pemukul harus diletakkan di dalam ruang pemukul. Nah, apabila alat pemukul diletakkan di luar, maka permainan tersebut tidak mendapatkan nilai. Nah, jadi pukulan di sini tidak boleh asal-asal dilempar, asal-asal diletakkan, harus mengikuti permainannya. Berikutnya, jika bola yang dilambungkan oleh pelambung tidak sesuai dengan permintaan pemukul, maka pemukul boleh untuk tidak memukulnya. Jika ini terjadi sampai 3 kali berturut-turut, maka pemukul dapat berlari bebas ke tiang pemberhentian pertama. Berikutnya, permainan berhasil memukul bola, kemudian lari ke pemberhentian yang pertama, kedua, dan yang ketiga, dan ruang bebas secara bertahap, mendapatkan nilai 1, dan jika pemain berhasil berlari melewati tiang-tiang pemberhentian dan kembali ke ruang bebas atas pukulannya sendiri, mendapatkan nilai 2. Nah, berikutnya, regu penjaga menangkap langsung bola lambung dipukul oleh regu pemukul, mendapatkan nilai 1, dan regu yang mendapatkan nilai paling banyak dinyatakan sebagai pemenang. Cara menyusun pertandingan bola kasti. Jadi ada beberapa cara untuk menyusun pertandingan bola kasti dengan tepat dan benar. Yang pertama itu, dalam menyusun pertandingan, wasit harus membuat waktu, yaitu agar dapat berjalan dengan baik. Waktu yang pertandingannya yaitu 2 kali 20 menit atau 2 kali 30 menit ditambah 10 menit waktu istirahat. Jadi ini tergantung kita ya, mau ngambil yang 2 kali 20 menit atau 2 kali 30 menit. Jadi enggak dipatokkan. Nah, yang kedua, dalam menyusun pertandingan juga dilihat dari 2 regu yang harus memiliki 12 orang pemain dan 1 orang sebagai kapten. Nah, setiap permainan, setiap olahraga, baik permainan bola besar maupun kecil, kita tahu setiap permainan pasti ada kaptennya. Yang ketiga, dalam menyusun pertandingan juga harus mengecek lapangan dan peralatan agar saat pertandingan berlangsung tidak ada gangguan. Nah, untuk mencapai pertandingan yang sempurna, kita harus mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan oleh permainan tersebut. Bukan hanya di olahraga saja, di organisasi manapun pasti harus mempersiapkan peralatan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh kegiatan tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir, di mana wasit dibantu oleh seorang untuk mencatat poin agar dapat menentukan siapa yang paling banyak poin atau regu siapa yang menjadi pemenang. Nah, di sini wasit tidak sekaligus menjadi pencatat nilai. Wasit hanya sebagai untuk melihat pertandingan tersebut, atau wasit menentukan pihak mana yang salah atau bagaimana ya. Tadi sudah saya jelaskan fungsi wasit itu bagaimana, caranya menjadi wasit bagaimana kan. Nah, setiap pencatat nilai dibutuhkan dalam permainan bola kasti supaya bisa menentukan siapa yang menjadi pemenang. Nah, sekian
penjelasan dari saya mengenai bola kecil, yaitu bulu tangkis. Jika ada cara bertutur kata yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.